Rumah sakit Pelita Harapan terletak di pinggiran kota, dikelilingi pepohonan rimbun yang seperti menutup bangunan itu agar tidak bisa dilihat dari jauh. Jika seseorang mencoba memotretnya, hasil foto selalu kabur. Bentuk bangunannya terlihat seperti bayangan. Rumah sakit ini sudah ditutup sejak 1999, tapi lampu di lantai 2 kadang masih terlihat menyala meski tidak ada aliran listrik resmi. Orang-orang bilang jika kau lewat depan rumah sakit itu setelah pukul 10 malam, kau akan mendengar suara. Jangan masuk, jangan lihat. Tapi suara itu kadang datang dari arah belakangmu dan kadang terdengar dari dalam kepalamu sendiri. Raka, mahasiswa kedokteran, tidak percaya pada hal-hal seperti itu. Ia hanya ingin menulis skripsi dan skripsinya membutuhkan sesuatu yang unik, sesuatu yang menonjol, sesuatu seperti ruang karantina 0-7, ruangan yang konon dipakai untuk mengurung pasien yang pernah melihat sesuatu. Tidak ada keterangan jelas tentang sesuatu itu. Raka ingin membuktikan bahwa semua itu hanyalah mitos. Sayangnya, rumah sakit itu tidak suka dikunjungi. Raka datang pada sore menjelang malam. Angin berembus pelan, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang tidak bisa ia kenali. Dokumennya terlipat di tangan, senter terselip di tas, dan rasa penasaran mendorongnya terus maju. Gerbang besi rumah sakit itu seharusnya tertutup rapat, namun ketika ia mendekat, gerbang itu bergerak sendiri, pelan, sangat pelan, seolah ada tangan tak terlihat yang membuka sambil mengawasinya. Logamnya berderit panjang, seperti napas panjang seseorang yang menahan rasa sakit. Raka berhenti. Siapa di sana? Tidak ada jawaban, kecuali suara dedaunan yang bergetar tanpa angin. Ia melangkah masuk. Begitu ia melewati gerbang, deritnya berhenti tiba-tiba, seolah gerbang tahu ia sudah berada di dalam, seolah mengurungnya. Interior rumah sakit itu kontras, lantai retak, cat dinding mengelupas, bau obat kadaluarsa menyengat. Namun saat cahaya senja menerobos jendela, Raka menyadari ada satu lorong yang berbeda total. Lorong itu bersih, lantainya mengilap, lampu neonnya masih menyala, dan pintu-pintunya rapi seperti baru. Seolah lorong itu tidak pernah ditinggalkan. Namun ada hal yang lebih aneh. Tidak ada suara, bahkan langkah kaki Raka pun tidak memantul. Seperti lantainya menyerap semua suara. Ia berjalan perlahan, merasakan udara semakin dingin, sampai ia melihat pintu di ujung lorong itu. Pintunya putih, tidak berdebu sama sekali, dan papan namanya baru. Karantina 0-7. Akses dibatasi. Tulisan akses dibatasi seperti dicetak kemarin. Raka memegang gagang pintu. Panas. Panas. Tidak, bukan panas. Gagang itu hangat. Hangat seperti tangan manusia. Pintu terbuka. Ruangan itu minimalis. Dinding putih polos. Kursi logam
dengan sabuk pengikat, lampu neon berpendar lemah, dan cermin besar satu arah menutupi setengah dinding. Tidak ada debu, tidak ada bau lembab, hanya bau antiseptik segar. Seolah ruangan itu baru dipakai beberapa jam lalu. Raka mendekati cermin. Ia melihat pantulannya. Rambut sedikit acak, mata penasaran, tapi gugup. Lalu ia melihat sesuatu yang membuat tengkuknya merinding. Di sudut ruangan, di balik pantulan, ada bayangan seseorang berdiri diam. Tapi ketika ia menoleh, sudut ruangan itu kosong. Saat ia kembali menatap cermin, bayangan itu lebih dekat, lebih jelas, seperti seseorang yang sedang menunduk. Tepat di belakangnya, ia mundur. Cermin berembun tiba-tiba. Embunnya membentuk bekas sidik jari, seakan seseorang pernah menempelkan kedua telapak tangannya dan mendorong dari dalam. Di sudut ruangan ada lemari kecil. Raka membuka. Hanya satu map, satu-satunya arsip yang tertinggal. Di bagian depannya tertulis laporan pasien nomor 47 RJ. Ia membukanya 29 Juni 1999. Catatan perawat. Pasien melihat sosok berdiri di balik cermin. Walau ruangan kosong, 1 Ule 1999. Catatan psikiater. Pasien mengaku sosok itu semakin dekat setiap kali ia memejamkan mata. 7 Uli 1999. Listrik padam. Ketika kembali, pasien menghilang. Pintu karantina terkunci dari dalam. Di balik halaman terakhir ada foto seorang pria berusia 20-an. Matanya melebar ketakutan. Bibirnya seperti hendak mengatakan sesuatu, tapi tertahan. Nama Rizal Juanda. Raka menelan ludah. Bagian bawah foto ada coretan tangan. Dia tidak suka dilihat dari arah cermin. Terdengar suara napas berat. Raka menatap cermin. Tidak ada siapa-siapa, tapi pantulannya menunjukkan seseorang berdiri tepat di belakangnya. Bahu, leher, rambut hitam, dan dada yang naik turun pelan. Raka berbalik cepat. Tidak ada. Lampu berkedip 3 kali. Setiap berkedip, bayangan di cermin bergeser lebih dekat ke leher Raka. Lampu padam, benar-benar padam. Gelap seperti tanpa ujung, tanpa langit, tanpa lantai. Raka menyalakan senter. Ia tidak lagi berada di ruang 0 sampai 7. Dindingnya berubah. Warna putih menghilang, berganti dinding beton lembab. Suara tetesan air terdengar dari sudut-sudut ruangan. Lebih sempit. Napasnya memantul kembali ke wajahnya sendiri. Seolah ruangan itu menahan napas bersamanya. Dan di belakangnya langkah kaki pelan, terlalu pelan untuk manusia biasa. Raka tidak berani menoleh. Langkah itu berhenti tepat di belakangnya. Di lehernya terasa hembusan napas. Suara itu lagi, suara dari catatan pasien. Jika kau melihatku, aku akan ikut denganmu. Raka memejamkan mata kuat-kuat. Aku tidak melihatmu. Aku tidak melihat apa-apa. Suara itu menjawab, bagus. Bagus. Karena kalau kau lihat,
kau akan menjadi pasien ke-48. Cahaya senter. Raka menyapu dinding. Ada cermin kecil di sudut ruangan. Berbeda dari cermin sebelumnya. Ini kecil, retak dengan retakan seperti sarang laba-laba. Dari cermin itu terdengar bisikan. Tidak, bukan bisikan, teriakan. Tapi teriakan itu tidak punya suara, hanya getaran di kepala, membuat bulu kuduk Raka berdiri. Dan dari retakan cermin itu, mata seseorang muncul. Mata laki-laki dari foto. Riza, ia berkata tanpa membuka mulut. Jangan lihat. Retakan membesar, ruangan bergetar. Lampu neon menyala tiba-tiba. Bukan dari lampu ruangan, tapi dari dalam cermin. Cahaya putih meledak. Raka menutupi mata saat cahaya mereda. Ruangan kembali normal. Ruang karantina 07 September di semula. Kursi logamnya ada lagi. Cermin besar ada lagi. Hanya ada satu hal yang berbeda di cermin itu. Pantulan Raka tidak sendirian lagi. Ada seseorang berdiri tepat di belakangnya. Raka berputar cepat. Kosong. Ia menatap cermin lagi. Sosok itu lebih dekat, lebih jelas, seolah menempel di bahunya. Tiba-tiba pintu terbuka sendiri. Angin dari luar ruangan menerpa wajah Raka. Dingin, sejuk, setidaknya lebih manusiawi. Sebuah suara kedengaran dari arah cermin. Kau boleh pergi, tapi jangan lihat ke belakang sampai pintunya tertutup. Raka mengangguk cepat. Ia berjalan mundur, menjauhi cermin, mendekati pintu. Suara langkah lain menyusulnya. Langkah lembut, nyaris menyeret. Tangan-tangan tak terlihat, seolah meraih pundaknya, tapi tidak menyentuh. Raka terus menunduk, tidak menoleh. Pintu semakin dekat. Hanya tinggal satu langkah lagi. Suara itu berbisik, kalau kau menoleh, kau akan tinggal di sini. Raka menutup mata, melangkah keluar dan menarik pintu keras-keras. Sunyi. Ia membuka mata. Ia sudah di lorong rumah sakit. Pintu karantina 0-7 tertutup rapat. Lampu lorong berkedip perlahan. Tapi setidaknya ia sudah keluar. Setidaknya ia pikir begitu. Raka pulang terburu-buru. Tidak menoleh. Di rumah, ia ingin segera tidur untuk melupakan semua itu. Namun ketika membuka tasnya, ada map coklat di dalamnya. Map yang tadi ditinggalkan di ruangan. Di dalam map itu hanya ada satu halaman baru. Tulisannya rapi, bukan tulisan Raka. Laporan pasien nomor 48. Raka Jatmika. Hari ke-1. Status berhasil keluar tapi belum selesai. Di bawahnya tertulis, kalau kau menoleh ke cermin malam ini, kau akan kembali ke ruangan itu. Lampu kamar berkedip. Cermin di kamar Raka memantulkan bayangannya sendiri. Tapi bayangannya ada dua. Satu dirinya, satu lagi seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Seseorang yang menundukkan kepala, seperti menunggu Raka melakukan kesalahan kecil saja.
untuk menariknya kembali ke ruang karantina 0 sampai 7.